Lebih Lunox. mengamankan counter untuk anti-mage-nya ditambah dengan imunitas yang dimiliki oleh seorang Lunox. Order Brilliance akan menjadi jawaban ketika nanti ada satu buah Abyssal Arrow yang mengganggu di bagian mid lane. Oke, tapi kali ini Genflix Aerowolf akankah mereka mengamankan 2 hero Apakah terakhir? Chow? Enggak tahu sih. Chow dan juga Farsha. Chow, yakin pakai Chow. Chow-nya buat Fredo Kitty. Mana nih Chow-nya bakal diejam-ejam nih kemungkinan besar nih Profesor. Tapi kalau misalkan mengingat dari playstyle yang dimainkan sama Genflix Aerowolf, rata-rata dengan Selena mereka tidak akan bermain sabar-sabaran. Soalnya ini kenapa gue bilang diejam-ejam Chow-nya? Ini RKT yang pakai satu buah. Irikate. Apa namanya? Paul dia mau mainin mapping dong. Nah, kalau ini masih Dan oke. Beatrix. Support. Battery Iya. samping, gold Beatrix lane. samping itu buat awat. Awat itu yang pakai. Ini sih fix banget junglernya ke arah gua lebih ke arah Roger sih. Ini mati semua coy sama Roger. Kalau gua, Lo Granger. Lancelot. Menarik satu hit ya. Iya pakai Hepta. Iya satu hit Gitu. ini. Kalau dari Pulungas Claw, Tulis nih Pak. Hah? Yisansin kamu ini. oke. Yisansin, masih Yisansin. terbuka, masih terbuka. Jadi kita Oh iya, kalau Pak Pulung berpikir untuk mengkontes yang open map-nya juga. Karena kan kalau dari Genflix Aerowolf udah ada 6 trap nih kebetulan. Iya bener banget. Banyak Dan banget ini trapnya Pak. kali ini Bener, nyusahin ini trapnya. Yisansin akan diamankan dan ternyata jatuh kepada Link, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami Kalung Emas. Pamit undur diri ya teman-teman. Oh, Ranger Mas. Pamit tentunya. undur diri ya. Tipis-tipis sekali ya, ternyata yang diamankan adalah Link. Sempat berpikir, nah gini, alasannya coba alasannya. Kalau Pulung kan mapping. Lu Nah. apa aja alasannya tadi Ji, ngambil Roger? Rambi Roger, gue ini bakal gampang banget numbangin Fredo Kitty, Claim, Beatrix itu satu hit. Oh, Kalau iya. misalnya diadu damage, Dia ada kalah. damage, iya pasti, Kalah. benar. Kalau gua alasannya Lancelot itu karena biar bisa mengincar ke arah belakang. Ini Langsung, tadi. satu Langsung hit. satu hit. Yisansin ngebuka map. Tapi ternyata Kalau Link kenapa? Kalau Link kenapa? Boleh dikasih tahu ke kita ya? Boleh nanti. Mungkin untuk Zeiss atau siapapun dari analis dari EVOS Esports ya tolong tekstam ke Vigai siapa ya boleh ya dikasih tahu karena penasaran aja. Betul sekali. Tapi balik lagi sih dengan Link yang dimiliki sekarang, walaupun kita tahu tidak ada interval 15 detik yang nanti akan dimainkan dari non buff. Yes. Yang- Aja kita bakal masuk ke Land of Dawn. Akankah perebutan Raja Hutan kali ini dimenangkan oleh Sang Macan Putih ataukah Sang Serigala langsung mengamuk-mengaung tiba-tiba di sana? Rek langsung dikejar begitu aja. Masih Wah. digigitin punggungnya. Begitu banyak sabetan-sabetan dari gigi dan juga kuku Kupa yang menghujam. Dang Kupa. Tangdam Kupai. Kali ini Versik memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Gila itu setupnya udah bagus Ada banget. Fredo udah di trap. setup bersama Dan- dengan Luminaire iya. ya. Itu bener-bener kayak langsung di rotasi gitu gak sih? Kalau misalkan lewatnya ngasal, itu bakal langsung diambil asal-asalan. Clover kali ini berhadapan langsung oleh seorang super awat. Dan posisinya dari Genflix Aerowolf mereka tercutting di top minion dari EVOS anti-match. Dan bahkan terlalu jauh kalau menurut gua. Dia bisa mengganggu gerakan dan Rek hampir aja terforce blood dengan satu buah flame shot dari seorang 2 kali Clay. recall. Yap, ini dia sementara Persik berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Pergi ke arah orange buff, ada satu Abyssal Arrow masih tidak mengenai ke arah siapapun. Untungnya tadi botol diganggu sama anti-match. Jadi kerugiannya tidak terlalu di antara Genflix dan juga Aerov itu nggak terlalu ke Genflix. Kenapa? Rek 2 kali pulang. Yap. Genflix 1 kali dimundurin dari seorang botol yang sedikit terlambat mendapatkan purple buff. Ya, tapi ini kayaknya masih main-main aman dan mungkin sambil kita kasih tipis-tipis sedikit ya soal Beatrix ini. Karena biasanya banyak yang kebingungan untuk memilih senjata untuk Beatrixnya. Ya. Biasanya untuk melakukan split push itu mereka akan menyiapkan shotgun. Oke. Kalau untuk poking clearing minion mereka akan memainkan SMG dan juga Oke. nades-nya. Oke. Sniper biasanya untuk di mid game kalau buat ngecek-ngecek bush. Waduh. Kayak gitu. Biar dicek ada orang atau enggak ya. Benar Tapi sekali. versi di sana menunjukkan seorang Dam Kupai ditumbangkan kebanggaan Clay bahkan kembali double kill. Tapi ternyata diamankan oleh seorang Luminaire. Dinasti kami versi memilih untuk mundur. Double kill didapatkan dan bahkan dua player harus hilang dari gameplay Aerowolf. 3 poin diamankan oleh tim EVOS Legends. Sang Macan Putih berhasil menerkap serigala-serigala kecil di depan sana. Di saat Persiknya sudah level 4, disitulah marah bahaya langsung menghujam tubuh dari Genflix Aerowolf. 3 orang menghilang sekaligus tanpa balas, Pak. Iya, itu dia permasalahannya, bahkan Battle belum mendapatkan level 4-nya. Belum ada jalan becek dari Electro Final Blow
dan membuat link dari Versik berlenggang leha dengan Tempest of Blade-nya. Percaya diri tentunya untuk sekarang. Oke, bakal dipaksakan keadaan kali ini ada Retribution kah, tapi ternyata Dapat. berhasil dari seorang botol. Lele, kartu RKT berhasil ditumbangkan karena kena striker belakang Final Blow. Juga akan berhasil menumbangkan RKT yang berhasil ditumbangkan oleh tim Gameplay Sarawak. 1 poin pertama dari tim Gameplay Sarawak. Oke, sementara itu tertinggal di bagian belakang Luminernya masih bisa mengeluarkan Blade of Dar dan selamat untuk sekarang hampir saja terkena. Oh Lele, karena seorang Luminaire nggak bisa brilliant, masih sabar, malah dibalikin Darkening dengan flickernya. Ada Versik di sana, ternyata tiba-tiba dengan satu buah Tempest of Blade with Wind Voice dan Versik terlalu offside, masih berhasil mundur. Oh my god, wah ada play mechanic from Versik Ferdiansyah. Ini bocah macam apa? Jempol yang sangat mengerikan. Adek pulung sakti banget memang ya. Oke, tapi ternyata botol mencoba untuk mengusir suara RKT. Vanna Ball di belakang sana, super out Sobria ditembak dengan SMG-nya. Berhasil ditembak dengan Predator, langsung hilang dari RKT. Itu senjata udah kayak 2 tak gitu. Oke, Clover di belakang sana, liatin damage shotgun-nya. terlalu besar. Tapi Clover langsung ada 1 buah crossbow, dia berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi ternyata Bodoh. Clover gak dapetin dari seorang Fredo Kitty. Fredo Kitty pun gak berhasil menukarnya dengan Clover. Tapi di sisi lain, Versik dia langsung nge-backup. Versik langsung melakukan rotasi. Bahkan seorang botol yang ditekan habis-habisan oleh seorang Versik kali ini. Iya, 2-0-2 poin yang sudah didapatkan oleh Versik sampai ke jungle dari Gameplay Arrow pun itu menjadi milik dari Versik. Iya, bahkan kalau misalkan melihat kayak gini Pak Pulung Iya. ya, battlenya jadi nggak bebas. Iya Pak, battle-nya terkunci walaupun dia punya mobilitas yang tinggi itu. Oh. Bukan hanya itu aja. Purple-nya habis. Para pemain dari tim EVOS Legends kayaknya bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang botol. Botol udah punya 1 bar retribution. Kayaknya botol harus ngelakuin purple buff kalau dia punya retri doang sih. Kalau enggak dia nggak bisa sih. Ya itu terlalu waste nggak sih? Iya. Takutnya bisa ada chance untuk kecuri juga, tapi Clover, why? Oh my god, Oh, Clover. dua hero Pick di off bawah. dari bottom lane. RKT di depan sana, ingat udah punya knockout strike. RKT mengganggu pergerakan dari purple buff yang membuat Versik bebas banget di arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan fight. Bahkan Clay dan Dinasti Versik. di arah mid lane cuma clear minion saja. Tempest of Blade ke arah belakang menuju ke arah seorang Fredo Cutie. Dan Luminar mencoba untuk membantu pergerakan. Super awat di sana. Gak boleh pulang tapi ternyata berhasil ditinggalkan. Karena Tempest of Blade Versik berhasil tumbangin. 1 kali gocekan. Digocek. Wind Force-nya. Dan bahkan Oh. masih bisa hidup dari seorang Versik. Sugar Magic Glider kali ini bisa menjadi salah satu head-to-head dari Sugar Albert Glider. Bocah ajaib, benar-benar bayi macan. Memberikan permainan yang sangat-sangat baik sekali, namun di bagian bawah mereka tadi udah berhasil untuk mendapatkan one-one. Ini adalah hal yang sangat baik didapatkan oleh Gameplay Arrow. Sementara di bagian atas, pertempuran antara Rinasmi dan juga Anti-Match mungkin tiada habisnya. Sama-sama memiliki regen SP yang sangat tinggi. Kok tiba-tiba aku kayak kepikiran kalau seandainya ada fun match dan 1v1-nya Link Albert sama Versik ya? Waduh. Oke, kita tunggu untuk MPL. Terima kasih. Dan itemnya silakan, Profesor. Wah, kok jadi begitu kata-katanya. Tapi untuk team fight ya, ini nah Luminaire sih. Luminaire kalau misalkan udah punya NOD, yang kelar adalah Rinasminya. Iya Pak. Rinasmi bakal kemakan habis-habisan. Dan Clover, bisa 1 kali shotgun. Dipaksa begitu saja, tapi ternyata Oh. dia tahu weakness point-nya bakal hilang. Dan ternyata Dipaksa, Clover pecah. bergak berhasil ditumbangkan begitu saja. Terlalu lagi. pirai. Apis. Dengan birahi yang tinggi, membuat dia berhasil ditumbangkan begitu saja dengan mudah di arah bottom lane. Iya, karena seperti tadi nggak ada jalan lain lagi. Kalau dia balik arah, udah ada Benedetta yang Tapi menanti masih gitu. bisa, karena Benedetta-nya bukan execute kalau menurut gua. Tapi kali ini RKT coba untuk memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legend. Udah bakal coba regroup kembali, tapi ternyata tidak. Versik malah memilih untuk jalan-jalan. Iya, Versiknya mau riding dulu lewat satu dinding ke dinding yang berbeda. Sementara itu di bagian tengah Luminar dengan Lunox masih Oh, dia santai. datang-datang dapat gold buff dong. Iya, hair. Maksud lo riding Sunmori Versiknya? Iya, tapi lewat dinding Pak ya. Jalan-jalan di Land of Dawn ya. Iya, Pak. Tapi ini nih, ini yang paling mengesalkan dari Uranus Anti-Match. Lihat bagaimana cara dia melakukan cutting minion dan bahkan mengganggu area jungle-nya. Buset, dimasukin ke dalam begitu dari 1 buah final blow. Berasa juga untuk seorang Anti-Match. Rinasmi bakal mengganggu pergerakan. Tidak ada Tempest of Death di arah bottom lane. Super awat kayaknya agak sedikit struggle. Berbanding terbalik dengan game yang kemarin, Super awat bener-bener kewalahan. Meanwhile, Anti-Match kalau dipaksa 1-2 Karate dan juga Soliter masih coba untuk diganggu pergerakannya. Anti-Match pun sendiri masih bertahan dengan source skill yang diterima dia. Lagi-lagi kemungkinan besar dia akan menjadi sandbag dari tim EVOS Legends. Iya sudah pasti nih Pak, dia bakal jadi sandbagnya. Lihat dari tadi cuma muter-muter doang. Enchanted Talisman sekarang menjadi milik Rinasmi. Ada cooldown di sana, ada regen mana di sana. Pastinya late game makin akan pede sekali untuk penggunaan Blood O-nya.
Oke, kali ini kita bakal tanya Profesor. Bakal coba dihajar Fredo Kitty, tapi ternyata dapat sana tergigit Persiknya. Dapat Soblet untuk defensif, hampir saja dia bisa tumbang. Tapi dia sadar tidak ada purple buff dari seorang Persik. Iya, Clay hanya memantengin dari jauh, tapi ternyata Vitornya pergi ke arah yang berbeda. Udah ada satu Alecto final blow, tapi Rek perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Akankah dia masuk ke bagian dalam? Turtle-nya berhasil diambil oleh Battle. Selamat sudah untuk kali ini, tapi anti-match. Dia mundur ke bagian bawah, tapi Rek dan juga Persik ada di bagian tengah. Tapi ternyata anti-match-nya berhasil dihilangkan begitu saja. Oh my god, seorang anti-match yang kuat dan tinggi ternyata masih belum kuat menahan damage yang diterima oleh dia di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane, Persik bakal coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Clover. Clover pun kayaknya bakal dikasih space dengan baik. Dan RKT untuk kali ini RKT akan bermain dan Luminer di belakang sana. Orang Brilliance coba ditahan, RKT bakal ditumbangin. Dan berhasil ditumbangin satu, Luminer masih punya flicker. Rinasmi gak bolehin dia pergi karena dia tahu udah gak ada Orang Brilliance dan double kill. Diamankan oleh seorang Rinasmi. Rinasmi, sang serigala berkumis kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa. Wow. Domina Ice sekarang Dominance Ice bahkan. Iya, Pak, ini langsung aja one strike push sepertinya untuk bisa mendapatkan Kariner Turret ya. Mulai masuk ke bagian bawah, sedikit lagi SP tersisa. Apakah Anti-Match bisa bertahan? Tempo top lane, dapetin dua kali ini. Bahkan ada Persik, Clay gak boleh pulang, maunya digoyang, di swap test dan killing spree. 4 player hilang dari Gaming Sarovo. Ini bisa menjadi bencana untuk sang serigala. Wow, keunggulan sementara langsung dibalaskan dan dijawab oleh Boss Legend. Kita balikin keadaannya. Karena tadi Persiknya bebas banget. Persiknya bebas, gak ada yang ngelawan. Karena semua damage sword skill sudah dikeluarkan begitu saja. Ini kita bakal lihat sedikit replaynya Profesor ya tuh. Ya, nah, Persiknya tunggu dulu. Dateng ya kan, terus dia tiba-tiba bener-bener bebas di belakang dan Clovernya juga gak ada yang bisa nyentuh. Walaupun udah ada satu buah Dominance Ice, tapi balik lagi, kalau misalkan kita ngomongin masalah Clover, dia punya attack speed yang tinggi dan dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi kalau misalkan crossbow of tongue-nya nyala, tetap aja bakal menyusahkan. Luar biasa combo Wali itu ya. Satu lagi permasalahannya, nggak ada yang tebel dari tim Genflix. Iya. Nggak ada yang tebel sama sekali. Nggak ada yang tebel, bahkan Popolan Kupas sekalipun dia jadi support tidak setebel itu. Bahkan Persik respect dengan Wind of Nature-nya. Yap, Watt juga udah Watt langsung juga menggunakan Wind of Nature-nya. Immobilize terjadi, Persik bisa bertahan, masih bisa lompat ke dinding. Tempat di mana yang lain tidak bisa menggapainya. Sementara untuk Persik di bagian belakang, siapkah dia untuk langsung mencolok arah Rinasmi? Itu dia punggungnya, langsung dicolok begitu aja. Tapi tadi Persik pinter banget, dia nggak langsung menuju ke arah seorang Rinasmi. Dia cari health dulu, iya, dia Pak. cari HP dulu. Benar. Dan berhasil dapat darah, dia baru balik langsung ke Rinasmi. Tapi Clay lagi-lagi menggaruk RKT, akhir RKT sedikit kesal Bang Otat. Kali ini pengen coba ketuk seorang Clay-nya. Gak peduli apapun terjadi dan Clay-nya yang malah lebih memilih untuk mundur. Iya, kalau sampai tadi Lele itu kena berakhir di atas piring bersama timun dia itu, Pak. Ya. Iya bisa aja. Benar. Sama satu buah ini ya. Sawi, Kol goreng. Kol bisa request lah ya. Oke, tapi Clover bersama dengan para kawanan dari sang macan putih coba untuk mendapatkan walk yang pertama. Persik bakal coba datang, tapi Lele dari Clay berhasil dikenain begitu saja. Masih ada sebuah trap, masih bisa diterima damage-nya, ditahan begitu saja. Dan Retribution bakal diamanin dengan cukup mudah. Iya, seperti itu. Lordnya berhasil didapatkan oleh Boss Legend. Dari Gameplay walaupun harus pulang. Nah, ini dia itemnya, Prof. Berserker. Wah, ini udah komplit banget sih. Kalaupun emang Persik butuh cooldown reduction, dia tinggal jadiin satu Magic Shoes. Tapi menurut aku dia butuh Queen Swings. Dia harus respect juga sama damage dari Rinasmi. Apalagi sesaat lagi Rinasmi bisa saja mengamankan Winter Truncheon. Dia udah punya Ice Queen One, dia udah punya satu buah Clock of Destiny yang berarti damage-nya bakal multiple lagi. Dan dia pakai Ice Queen One yang bisa dibilang bakal coba ditempel abis ya. Kalau misalnya dari Persik ataupun Luminer dan Clover gak punya apa-apa. Karena kalau Rinasmi yang ngebuka, ini bakal wasting banget. Rinasmi adalah salah satu dealer damage yang cukup besar. Iya, Pak. Yang bisa mereka andalkan untuk saat ini, sementara. Iya. Oke, ini dia purple buff-nya akan menjadi milik dari Luminer, enak banget. Akan ada cooldown di sana, sementara Clover kita lihat attack speed-nya sudah kenceng banget. Persik di bagian bawah menghilangkan satu turret lagi. Grenade dikeluarkan begitu saja di arah top lane. Sudah ada baku hantam menuju ke arah ini besar turret dari paman tim Evil Legends. Final ball dikeluarkan. Meanwhile Persik mencoba dapatkan seorang Clay, tapi ternyata masih berhasil kabur dan berhasil
berhasil menyelamatkan dirinya di arah bottom lane. Wow, masih bisa kabur dengan jarak dan juga SP dikit banget di bagian tengah. Ini The Best udah mulai dihabok-habok. Reknya menampol ke bagian depan, tapi Luminaire masih bisa kabur. Anti-Match tertinggal sendirian. Selamatkah dia? Coba kita lihat sesaat lagi dan masih bisa Masih selamat. Karena kali ini bisa tarik dari bottom lane, bahkan Anti-Match tergigit begitu saja oleh seorang Fredo Kitty dan gak ada yang berani sama sekali mendekat. Karena mendekat ke arah Anti-Match itu tandanya menyalakan tanda bahaya untuk EVOS Legends. NOD diambil oleh Clay, Profesor. Ya ini kalau misalkan aku boleh jujur, Nasmi juga sebenarnya butuh banget NOD-nya sih. Karena kalau misalkan dia mau 1v1 sama Anti-Match, mau tidak mau dia harus meng-life drain dari regen HP yang dimiliki sama Anti-Match. Lihat bagaimana Anti-Match memporak-porandakan ini depannya. Segala skill yang keluar dari Genflix Arrow Wolf itu kayak cuma ngambil HP-nya berapa persen. Dan bukan hanya itu doang, kalau gue lihat dari tim Genflix Arrow, mereka bertahan dengan cukup luar biasa. Dan bahkan dengan 10 poin yang didapatkan dari kedua belah tim ini, tandanya Genflix, sang serigala, nggak mau tunduk begitu aja dari sang macan putih. Iya, di dalam hutan yang sama pastinya ada area-area yang sudah terbaik, tapi mereka... RKT di depan sana, Clay lagi-lagi tertusuk. Baru dengan Deviant Sword-nya, Watt yang coba diganggu pergerakannya, tapi ternyata ada satu buah Queen Swing yang nyala dari seorang Versik. Gak ada Queen Swing untuk 1 menit ke depan. Fredo Kitty Sakaratul Maut dibalikin keadaannya. Clover Sakaratul dan paket Tempest Sobat dikeluarkan untuk defensif seorang Versik. Wow, Reknya di bagian belakang masih bisa menahan sedikit, tapi Anti-Match kembali menjadi sandbag, mendorong mundur pemain-pemain dari Genflix Arrow Wolf. Balik lagi pasif permainan. Mirip link gua lihat-lihat. Wow. Kenapa tiba-tiba jadi sumringah kalian berdua? Ada Wow. apa? Saya kan cuma kata-kata kecil dong. Sering. Waduh, mau ditusuk pakai Rahang antum mau dibikin tremor apa gimana ya? ya? Mohon maaf. Iya, ya. Maksudnya Kalau ngomong suka ngasal. Tarik lagi ucapan itu tolong kalau ya. misalnya gua kabur tuh cepet gua Versik. Oh kalau kabur. Sampai pakai ultimate gitu ya. Iya, Pas kabur. nyerang bingung. Bisa kabur gak bisa menyerang. Kalau link saya gitu, link saya defensif doang emang. Cukup untuk nge-trigger ulti saja, tapi ada top lane sana. Ada Lele dan catat didapatkan begitu saja bermain dari tim EVOS Legends, dan masih ada Cross Mountain yang keluar dari seorang Clover. Clovernya berhasil tumbang oleh Dasmi. Odo 2, sang macan putih udah hilang. Tapi dari Fredo Kitty masih coba dipaksakan. Dari KT buying time masih terlalu kuat. Masih mendengar belakang, tapi Luminaire membalikkan keadaannya super awat. Hampir saya ditumbangin, tapi masih bisa bertahan. Order Brilliance sudah gak ada lagi. Luminaire pun harus tumbang. 3 macan putih diterkam serigala, dicabik-cabik dari top lane. Wow, masuk ke dalam wilayah pertahanan Genflix Arrow Wolf. Ini dia macan putih di dalam sebuah hutan, langsung ditangkap, langsung dikeroyok. Tapi timingnya Pak, awatnya masih bisa survive. Sementara ketika udah ada Order Billions, tapi ternyata damage dari Rinasmi udah masuk duluan. Oke, tapi Anti-Match di sana mencoba untuk buying time. Oh, shotgun. Buka begitu saja, shotgun dibuka. Sakit Ada banget Lele tuh dari spot seorang itu. Anti-Match. Bakal sakit banget, tapi RKT menuju ke arah Snout Strike di belakang sana dengan Final Blow. Oh, no, sakit dan ternyata Rex tumbang. Mati ada satu buah retribusi dari seorang botol. Dan ternyata diamanin tanpa basa-basi dari EVOS Legends. Kehilangan Lordnya, yang bahkan bisa kita bilang Lordnya sudah bisa diamankan, Lordnya bisa dia secure dengan aman, tapi karena satu Lele di arah top lane, siapa yang suka makan Lele di sini? Tolong langsung angkat tangan, tadi itu momennya pas banget Pak. Tempest Oblet pas mendarat, Lele Pak. Pas landing yang jadi juru parkir dari pesawatnya itu Lele. Tapi melihat Rinasmi juga sebenarnya jadi baitnya sebenarnya dari awal. Rinasmi sengaja narik ulur, dia tahu dia punya Winter. Walaupun dia ditargetin dengan crossbow of tank, tapi it's okay. Dia nyala bloodout-nya. Jadi dia dapat spell fame yang dia butuhkan, dan kali ini udah ada Holy Crystal serta satu buah potion. Magical potion yang ini nantinya satu kali salam tempel dari Floating Blood bisa bye-bye juga. Antara Versik atau Clovernya yang harus lebih berhati-hati. Clover sih, Clover. Versik tuh masih bisa goyang kiri kanan, goyang kiri kanan. Masih bisa jiggle. Versik pengen ngelakuin cutting minion. Versik mencoba untuk melakukan satu Versik. backstep kah dari tim EVOS Legends? Yap, ini Mid-nya dia. kayaknya dipotong. Iya, minta dipotong. Versik. Weh, iya, Iya. satu wave di area mid udah langsung dipotong, di bagian bawah sepertinya masih terlepas begitu aja. Tapi di atas sana, apa yang akan terjadi sesaat lagi? Oke, di arah bottom lane. Ini bisa tarik, bakal coba dikekat begitu saja, tapi ada Lele, Order Brilliance bahasa digunakan, tapi langsung menuju ke arah belakang dari Dam Kupa. Top lane gak berhasil mengenai seorang Luminaire dan gak numbangin. Dia kena, tapi gak tumbangin. Tapi versi dapat Soblet ke arah belakang, akan ada coba Soblet? dijemput, tapi ada satu buah Deviant Sword, ditempel oleh Rinasmi dan bahkan dengan satu buah flicker memaksa keadaan.
sang macan putih, bayi macan ditumbangin untuk kedua kalinya. Yoi, tapi Anti-Max mau mendapatkan sebuah gangguan. Mereka masih bisa mempertahankan. Masih ada satu inner turret di bagian tengah, tapi bagian atas udah menghilang di bagian bawah pun langsung diharus begitu aja. Sedikit lagi beberapa player dari Kenflick bisa merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Sang serigala kali ini bakal coba melanglang dan langsung ke arah belakang litir kesedot ada seorang Clover. Cross Mountain belum dikeluarkan, tapi Wind of Nature udah keluar. Winter terancam menuju ke arah seorang botol. Botol menerima semua damage-nya, tapi Selena masih udah banget seorang Simake. Dan ini bencana untuk EVOS Legends. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 playernya. Bahkan 5 player dari tim Gameflix Arrow masih bertahan di depan sana. Tergigit Luminernya. Ada seorang Dam Kupa, gak berhasil ditumbangin. Tapi dengan satu buah trap langsung hilang tergigit begitu saja. Wow, bahkan Immortalnya Immortalnya belum pecah loh. Satu hit terakhir ini dia. Rinasmi sustain banget dia sendirian di bagian depan. Gila, Genflix Arrow memang kehilangan 2 inhibitor turret. Tapi EVOS Legends kehilangan 3 inhibitor turret. Ini benar-benar pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman dari EVOS Legends. Mereka harus benar-benar mempertahankan high ground terlebih dahulu. Jangan sampai mereka mungkin kayak sedikit terpick off satu persatu kayak tadi. Kena lele. Dan itu yang malah jadi ancaman terbesar bagi EVOS Legends. Dan ternyata di hutan Land of Dawn hari ini, sang serigala melonglong di game yang pertama. Memperebutkan bukit tertinggi di dalam sebuah hutan untuk bisa menggaungkan namanya. Yes, tapi sang macan putih masih bertahan dan ini dia. Head to head antara jungler di posisi yang kedua dan juga di posisi yang ke-7. Benar sekali, tapi jangan lupakan juga bahwa untuk dari kill participation, seperti yang sudah kita lihat di sini, berbeda 2% saja yang membuktikan bahwa Battle lebih sering join team fight besar. Timbang Persik yang memang mendapatkan poin-poin kill, bahkan bisa melakukan solo kill. Alright, bukan hanya begitu saja, para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh sendiri-sendiri. Kali ini tergigit dari Pakuitonya, memilih untuk mundur dari RKT Fredo Kitty, bahkan coba untuk menggigit dengan tahap kupanya. Dipanggil kembali, kiu! Ada abang, langsung balik lagi ke pelukan Popol. Persik bakal coba mundur terlebih dahulu, dipaksakan keadaan dari purple buff-nya. Ingat, Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Benedetta tanpa blue buff, Bagaikan dia tanpa aku. masih bisa. Sama yang sekarang Masih ada dia. masih ada di sana. Kita tunggu, ku tunggu jodohmu, ku tunggu jodohmu, ku tunggu singlemu maksudnya. Kan ada lagunya kalau lagu ku tunggu jandamu. Iya, Ini ku tunggu singlemu. benar Bapak. Ya, ini Anti-Max di bagian tengah juga harus menghadapi Rinasmi. Capek banget lihat ya, darah Rinasmi gak berkurang-kurang loh. Itu Malah yang aku bilang habis. kayak Rinasmi bisa aja bikin Necklace of Durance. Biar apa? Biar 1v1 sama anti-match-nya lebih mantap lagi. Yoi. Objektifnya bukan Diambil. anti-match. Bukan. Tapi objektifnya bukan anti-match. Bukan. Objektifnya Clover dan juga Vercik. Itu Tapi tuh cuma bahkan Vercik di kiting. sana Sakaratul Maut. Lihat, hampir saja bisa ditumbangin. Luminar di depan seorang diri, tidak ada yang mengcover sama sekali, mencoba dijemput Wah. oleh seorang Clover. RKT pun masih di sana, tapi Clay sadar diri. Dia kalau maksa ke arah seorang Luminar, yang ada bakal menjadi petaka. Wow, ini mendadak dari EVOS Legend pun mereka bisa langsung membuat sebuah Iya perimeter. Ada satu Abyssal Road tadi langsung connect ke bagian depan. Namun Persik namun kali ini bisa mendapatkan rewardnya. RKT-nya lihat 40 kedakan sering dikeluarkan. Rinasminya bakal coba untuk mengisap menuju ke arah belakang Persik dan lihat langsung ada satu tempat bersama dengan retribution yang baik dari seorang Persik save the day. Persik berhasil mendapatkan satu buah lot yang bahkan dan teammate hampir tertinggal. Mengorbankan jiwa dan raga dari seorang Bang Tato. Ini kita lihat muka serat Tatoan, tapi hatinya tulus untuk para kawan-kawannya. Ya ampun, Immobilize. Anti-Max sekali dia tertangkap dari gameplay Kairlawon. Menyisakan 3 player aja dan Oh juga no. ada satu Oh Lord. no. Lord Oh muncul, no. Lord muncul. Lord muncul Satu, kali ini. dua, Dan lihat, 3. masih coba digigit begitu saja. Gak bisa kembali keadaan dan Lumi dan hampir saja ditumbang oleh seorang botol. Masih selamat dengan Order Brilliant. Lebih sabar dengan Final Blow. Kira belakang dari Persik juga gak memaksakan keadaan. Rinasmi menggocek seorang Clover. Bahkan shuttle didapatkan sang bayi macan gak mau ngelepasin bayi serigala begitu saja. Wow, mendadak dari sebuah dinding. Dia lompat, dia patahkan, dia putuskan sayap yang dimiliki oleh Alice. Tapi bukan hanya itu Pak Pulu. Kali ini 2 sama-sama 2 yang ditumbangin. Tapi posisi lebih diuntungkan dari tim EVOS Legends karena mereka bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Benar sekali, sementara Clay tertinggal sendirian. Akankah dia bisa bertahan? Ini dia aja, tapi Persik sedikit lagi SP Trisel. Walaupun dia punya Immortal, tapi setidaknya lihat energinya. Cepet
banget abis. Dan dia butuh jungle, dia butuh minion, dia butuh darah. Super Out Supriyadi mencoba untuk menahan satu buah Lord yang terhormat, tapi ternyata Wah, sebelum Lordnya mengamuk di arah mid lane sudah ditumbangkan begitu saja. Tergigit dari seorang Clover, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Wow. Shutdown didapatkan seorang Luminaire, tapi terjadi sadar pada blocker Luminaire juga harus ditukarkan. RKT darahnya benar-benar langsung terhisap. Langsung habis begitu aja lewat Alecto Final Blow tadinya. Alecto Final Blow atau jalan becek yang memberikan efek slow yang sangat mematikan, ditambah dengan damage deal-nya cukup tinggi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Battle sebagai jungler tentu akan membuat ke arah damage dealer. Sementara damage deal tertinggi jatuh kepada Clay dengan 103.000. Yang ini artinya bisa jadi untuk beberapa menit ke depan jangan sampai terkena trap dari Selena karena impactnya sangat tinggi. Untuk Lord, ya kita bisa akui bahwa Retribution ini bukan kaleng-kaleng. Di mana momentum yang tepat ketika lagi Tempest of Blade dan damage deal-nya cukup. Bahkan kalkulasinya tidak miss sama sekali dari seorang Versik. Yep. Makin penasaran. El Clasico leg kedua. Adu Retribution. Adu Link. Tuh ya, tolong kreatif ya. Itu mungkin bisa jadi highlight ya. Ajang adu Retribution. Iya. Siapakah yang retrinya Retri Warkup? Ada Battle of Retri. The Battle of Retribution. Buset ya. Gila dua-duanya tangannya strat kayak gitu Iya. banget. Jago banget ya seperti Aaron 40. Gara bottom lane. Sorry bro, Apa itu? auto click. Didiemin aja. Ah, ah. Keluar sendiri. Oh, pasif. Pasif, Pasif retrinya. Versik sama Albert maksudnya. Iya. Tapi kali ini anti-mate. Bakal coba untuk membaik tapi Canggih begitu dah. saja. RKT sampai bikin Malefic Malefic Roar. Roar. Wow. Malefic Roar untuk seorang tanker Profesor, apa yang terjadi? Ini kayaknya untuk menumbangkan atau bahkan nantinya bakal melakukan push ke arah base-nya langsung. Atau bahkan jangan-jangan mereka ingin meluncurkan plan B. Plan B adalah tabrak turret gaming. Tabrak turret Tapi gaming. kalau Benar. gua nggak setuju. Kenapa? Karena Beatrix dan juga satu buah Benedetta Yep. yang bakal bisa clear minion ataupun memberikan damage burst yang banyak ketika dari tim Evil Legend Macan Putih berdekatan. Waduh, ini lagi nih mode SMG-nya nih. Abrepepepet. Belum tentu kemarin, oh ini SMG kalau ini. Kalau Iya. jalannya begini. Tuh. Kita lihat dari jalannya aja. Jalannya Iya, beda-beda. Jalannya beda-beda soalnya. Kalau ngeliat dari barnya kemarin tergocek. Shotgun. Iya, shotgunnya soalnya Bar 5. barnya 5. Terus juga kalau misalkan ini dari item ya, aku boleh jujur sih bakal penasaran banget sama. Oh enggak, nggak diganti ya berarti ya. Siapa? Dinasmi nggak ganti sama sekali itemnya. Rinasmi nggak berganti sama Nggak berganti sekali sama itemnya. sekali. Karena dia pengen memantapkan dan mementaskan diri menuju ke arah seorang Clover dan juga Versik. Tergigit begitu saja dan seorang Luminaire bakal coba mundur terlebih dahulu mencari buying time karena Lord yang terhormat sudah hadir kembali di Land of Down. Ini hati-hati sama Luminaire sih, dia megang Winter dan dia duitnya nggak diapa-apain. Jangan dia Oke. mau bikin Immortal. Immortal, tapi Jadi pas ternyata habis Winter dia tumbang, sebelum dia tumbang dia bakal Immortal. oh, tapi ada satu lagi Profesor kami yang terhormat. Kali ini Purple Buff diamanin. Anti-Max terkena dengan Immobiles. Masih ada Purify yang ditahan. Nggak panik. Beda banget cara mainnya dengan kita para publik. Tapi para pemain dari tim EVOS Legend di top Lord lane lagi. sana mencoba untuk mendapatkan satu bapak Lord yang terhormat. Rinasmi kayaknya nggak bakal bisa masuk. Oh, Rinasmi no. kalau masuk ini bakal bisa menjadi bencana. Kelele sudah dibuka begitu saja. Ada Clover di belakang sana. Pedro Kitty hati-hati, satu weakness point lagi membuka seorang Clover dan bakal bisa membuat Clover terbang. Yoi, sementara Linknya menunggu sedikit lagi, tapi harus ke reset. Scarlet itu. Sayang banget. Sementara Clay-nya pun Clay? langsung menghilang. Ini dia pertarungnya akan pecah sesaat Ternyata lagi. itu adalah baiting yang membuat 1 poin atas tim Gatwick Sarawak. Bahkan Fredo Kitty kehilangan immortality-nya. Rinasmi di depan sana seorang diri. Ada Winston Truncheon. Tapi ternyata Rinasmi Sakaratul Maut dibalikin kadannya. no. Oh my god. Wah, ada play from Rinasmi tapi sayang sekali. Dia hampir saja bisa menumbangkan dan masih bisa selamat dari seorang Versik. Itu dia versi masih Clover. selamat, tapi Clovernya di bagian tengah. Anti-match akan dikejar habis-habisan. Sedikit lagi Wattnya di bagian belakang sangat bernafsu untuk bisa memberikan damage tambahan. Versik, bisakah engkau melindungi base ini? Ini bisa menjadi bencana, tapi RKT sudah kembali hadir ke Land of Dawn. Fredo Kitty bisa-bisanya recall di tengah sana. Bersama dengan Watt dan juga Rinasmi yang bakal meng-cutting minion dari EVOS Legends. Oh my god, tepuk tangan dulu untuk permainan yang luar biasa hari ini. Luar biasa, perebutan raja hutan benar-benar dari sang macan putih nggak mau ngelepasin begitu saja. Bahkan serigala yang tiba-tiba datang ke hutan mencobak-cabik para EVOS Legends. Mencoba cabik, mengobrak-abrik rumah tangga dari kedua belah tim tentunya. Karena dari bagian jungle-nya lagi akan selalu dirusuhin. Bahkan untuk Lord kali ini mungkin Buset dah. akan ada pertukaran, tapi kita belum lihat pergerakan dari Versiknya. Oke, tapi Rinasmi Offensive udah hadir. 2 kali membuat EVOS Legends kelimpungan. Langsung ada final blow dengan Awas, Retribution. awas, Siapa yang awas. mengamankannya? Kita lihat Retribution-nya diamankan oleh
oleh Diamankan Genflix aja. Arrow. Genflix Arrow. Wow. Retribution yang bagus diamankan oleh seorang botol dan versi kali ini tertinggal. Iya. Kenapa? Satu lot. Kenapa tadi aku bilang Genflix Arrow? Karena tadi Lordnya 1/2 dan sekarang menjadi 2/2. Yes, benar banget. Aku juga nggak lihat dari situ, aku nunggu yang atas. Iya. Karena tidak ada tulisan Tenang. Lord has been slain. Tenang, Iya. tidak ada kecantikan dia yang mengganggu aku hari ini. Oke, Waduh. kemarin kita terganggu kecantikan. Terganggu kita. Iya, tenang. Kemarin salah lihat. Kemarin selalu lihat soalnya Pak. Bukan flame shot. Jadi Sekarang terlihat nih. Tenang, ini profesorku matanya dibengkek. Udah pasti kelihatan semua begini. Sakit Pak. Tapi botol, bakal coba one by one situation. Oh. Sang bayi serigala akan melawan seorang bayi macan. Bakal coba tergigit begitu saja, tapi ternyata Deviant Sword ke arah belakang. Yo, 40. Lihat, ini udah ada satu buah. Bapak Lord dan Terhormat sudah mulai masuk ke arah ini. Bitter dari para pemain dari tim Mobile Legends. Meanwhile ada Clyde di depan sana. Ada Luminous seketul Tahan, mal. Luminous. Ada Brilliant sudah harus keluarga. Rinasmi belum masuk, tapi lihat di sini satu hilang. Clover sudah hilang. Gak ada bisa mengcover. SMG-nya. Vertigis kami, tapi damage terlalu besar. Gak bisa Shotgun. dilawan. Sang serigala udah mulai masuk. Tergigit begitu saja. Ini Wow. bencana. EVOS Legend, sang macan putih tercabik-cabik di game yang pertama. Ada yang lihat gak pas minionnya masuk apa yang Awat lakuin? Dia loncat ke belakang, dia nembak shotgun 2 kali ke turret, dia reload, and then dia tembakin lagi selesai. Ditembusin dengan paksa.